FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih kita ngobrol-ngobrol di sini di Women and Parenting mengenai kekerasan seksual pada anak. Saya Rini Aprianti masih ngobrol dengan Kak Ruth Damayanti, Master Psikologi, Abdi Negara Muda, dan juga kita nanti akan ngobrol juga dengan Dr. Fauriski Febrian, Kapiska, spesialis urologi, konsultan dari Rumah Sakit Siloam, Dirga Surya, Medan. Oke, Kak Ruth, tadi kan kita sempat terputus di gimana sih sebenarnya pola asuh yang seharusnya diterapkan orang tua untuk supaya anak tidak menjadi korban, tidak menjadi pelaku. Nah, kalau menjadi korban gimana nih? Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya supaya seorang anak tidak menjadi pelaku, dan itu belum selesai sebenarnya yang kita bahas tadi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau anak itu adalah korbannya gitu. Tadi sudah disinggung sedikit bahwasanya kita tidak boleh atau tidak usah memberikan beban yang lebih berat kepada korban yang sudah mengalami kekerasan seksual gitu, baik dari segi masyarakat maupun dari orang tuanya. Nah, bagaimana kalau ditanya kita sebagai apanya? Misalkan kalau kita sebagai orang tuanya, yang pertama kita pasti tidak akan menyalahkan ya, yang pertama orang tuanya atau ibunya ya. Biasanya dia akan merasa terpukul ya. Pertama dia akan, pasti seorang ibu itu umumnya merasa salah saya ini sebagai ibu gitu. Kenapa kok saya nggak bisa jaga? Apalagi korbannya adalah perempuan ya, karena di masyarakat kita perempuan yang sudah dalam tanda kutip tidak suci gitulah ya, itu akan sangat berat gitu masa depannya. Nah, bagaimana caranya supaya seorang anak laki-laki maupun perempuan itu tidak mengalami kekerasan seksual adalah yang pertama, seorang orang tua itu harus mengerti seks edukasi kan. Seks edukasi dan rajin memberitahu kepada anak lelaki dan perempuannya tentang yang sudah umum lah, informasi yang sudah umum yang ada di sosial media tentang apa-apa yang boleh bisa disentuh oleh orang asing. Kemudian kalau misalkan orang asing ingin menyentuh dia harus berbuat apa, contohnya seperti itu. Kemudian selain daripada itu, dia harus menanamkan kedekatan bahwasannya yang boleh, contoh kayak yang boleh menjemput dia hanya kalau misalkan dia punya kayak driver atau supir atau siapalah yang sering menjemput dia harus tanamkan bahwasannya dia harus dengan ini. Kalau tidak ada ini, dia harus telepon ibunya atau telepon gurunya gitu misalkan. Atau yang kedua adalah memberikan komunikasi yang baik dengan gurunya di sekolah ya, atau satpam atau apa, untuk supaya kalau misalkan anak ini terlambat dijemput, itu bagaimana caranya gitu. Apakah dia mau ngasih nomor teleponnya kepada si guru atau satpam yang ada di sekolah gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini terjadi di lingkungan atau dia di tengah keluarga? Banyak juga kasus-kasus yang terjadi, malah yang melakukannya adalah orang-orang dekatnya gitu, entah pamannya, entah tetangganya gitu, atau orang-orang yang dipercaya bahkan oleh orang tuanya. Bagaimana kalau misalkan itu dilakukan oleh orang-orang itu? Bagaimana untuk menghindarinya? Yang pertama, kalau misalkan dibilang harus supaya tidak terjadi, sebenarnya ini susah gampang hari ini. Karena menjaga manusia itu kan sulit ya. Kita nggak tahu apa yang di kepala dia juga kan ya. Iya. Kadang-kadang mungkin si anak percaya sama si paman tukang rumput atau paman yang menjemput dia ya, abang-abang becanya, mungkin dia terlalu percaya. Kemudian setan menguasai hati mereka
karena dia lihat lugu, kemudian ada kesempatan. Karena hal-hal seperti itu terjadi biasanya bukan kayak Bang Napi ya dok ya. Ada kesempatan karena kejahatan itu terjadi karena bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Bisa jadi. Nah, supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu, sebenarnya yang itu tadi yang kita bahas di segmen sebelumnya, kemelekatan kan. Jadi meskipun dia sudah ada niat memperdaya si anak ini, dia selalu ingat sama orang tuanya. Maksudnya apa yang disampaikan oleh orang tuanya melalui seks edukasi tadi. Untuk tidak mudah percaya kepada siapapun, manipulasi apapun dari orang-orang selain orang tuanya. Oke, saya mau ke dokter. Bagian alat reproduksi pria apa-apa aja sih dok? Oke, terima kasih Kak ini. Yang pertama mungkin kita bicara tadi tentang masalah libido, gairah ya. Libido. Yang mempengaruhi gairah seksual ataupun libido pada pria itu biasanya berhubungan sama status hormon. Pada laki-laki itu ada hormon yang mempengaruhi, itu adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini kalau pada menurut anatominya atau bagian tubuh yang memproduksinya itu ada sebagian besar diproduksi di testis, di buah zakar. Sisanya ada sebagian kecil di kelenjar anak ginjal. Itu kalau secara ilmu bagian-bagian memproduksi hormon tersebut. Nah, tapi kalau organ reproduksi pria itu ya mungkin terdiri daripada ada sepasang buah zakar, ada organ kelamin prianya atau yang disebut dengan penis, terus itu yang nampak, tapi di dalam kan dari buah zakar menuju ke penis itu ada saluran-saluran seperti vas deferens misalnya, itu yang mengalirkan sperma menuju ke lubang untuk dikeluarkan, dan satu ada juga tempat penyimpanan spermanya, vesicula seminalis. Nah, tapi untuk proses ini berjalan butuh hormon. Hormon itu diproduksi tadi sebagian besar di testis, ada sebagian kecil di kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal itu posisinya pas di atas ginjal kanan dan kiri. Nah, tapi semua proses ini terjadi harus ada prosesornya, harus ada yang mengatur regulasinya, dan itu kita ketahui bahwa di tubuh kita yang mengatur semuanya itu berada di dalam kepala kita, berarti bagian dari otak. Di otak itu, di bagian bawah otak ada namanya kelenjar hipofise, kelenjar yang kecil sekali. Nah, itu yang mengatur semua sekresi-sekresi hormon-hormon tersebut. Jadi masalah gairah itu berhubungan sama hormon testosteron. Jadi kalau misalnya, tapi apakah hormon testosteron yang tinggi berhubungan sama gairah seksual yang tinggi? Mungkin iya, bisa berbanding lurus ya. Tapi kalau terjadi penyimpangan, misalnya penyimpangan perilaku seksual, ya saya pikir itu enggak berhubungan sama apakah dia nanti jadinya terlalu tinggi sehingga menimbulkan perilaku yang seksual ya. Kalau sebenarnya tadi Kak Arul bicara masalah agama, nilai budaya segala macam, kalaupun dia punya gairah seksual yang tinggi, tapi misalnya dia punya dasar nilai-nilai agama yang kuat, nilai-nilai budaya dan sosial yang kuat, maka mungkin dia tidak akan melakukan kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Otak dulu ke organ kelamin atau organ kelamin ngirim sinyal dulu nih, jadi ke otak baru berimajinasi. Ini yang mana yang benarnya? Oh, kalau ini pada proses produksi hormonnya, produksi hormonnya nggak disadari, jadi dia berjalan sendiri, proses itu berjalan sendiri. Jadi proses hormonnya dulu. Cuman kalau misalnya gairah ya itu berhubungan sama proses kesadaran ya, seperti apa yang dilihat oleh mata, apa yang biasa dilakukan, itu ada hubungan dengan libido atau gairah tadi ya. Jadi kalau pada proses produksi hormonnya dia nggak akan kita sadari, itu berjalan sendiri semuanya. Kalau produksi hormon itu berhubungan sama status kesehatan pribadinya, apa yang dimakan, apakah ada konsumsi yang aneh-aneh, misalnya orang yang rutin mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, nggak sama dong kesehatannya sama orang yang sehat normal. Atau orang yang punya penyakit yang lain, misalnya ada gangguan di sistem otaknya ya, mungkin tidak sama prosesnya pada orang yang secara pribadi 100% sehat
fisik dan jasmani. Oke. Nah, ini juga termasuk yang ngirim sinyal untuk melakukan kekerasan seksual pada anak. Ada pengaruhnya dari hormon itu juga, atau memang ada penyimpangan beneran ini kayaknya nih? Ya. Ini ngapain juga sama anak coba kan? Ya, itu saya bilang tadi sebenarnya proses produksi hormon itu kan berjalan apa adanya. Kalaupun dia nilainya tinggi, ya mungkin kalau masih dalam batas normal hanya berhubungan aktif seksual dengan pasangannya, misalnya istrinya. Gitu ya. Tapi kalau terdapat perilaku menyimpang, ya mungkin dalam proses ini mungkin Mbak Ruth yang lebih tahu bahwa proses penyimpangan perilaku seksual kapan terjadinya, kapan apa yang menjadi triggernya, apakah terlalu banyak misalnya menonton film pornografi gitu, yang bisa menimbulkan terjadi perilaku seksual, itu bisa terjadi. Ya, tapi kalau dalam proses dalam diri seseorang, proses hormon itu berjalan terus selama orangnya masih hidup. Oke, apa yang menjadi trigger? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke, saya jadi penasaran, dan saya juga penasaran dengan PP, kebiri kimia, itu disuntik di mana sih? Oke, sahabat Sonora yang ingin bergabung bersama kami masih boleh di sesi berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi.